Tidak boleh kita membesarkan diri, membanggakan diri, dan mengatakan saya lebih hebat daripada yang lain. Kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, dan kita ini adalah orang yang hina. Pasukan ahli Badar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan strategi perang. Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biiznillah. Menciptakan akan Al-Quran dan Allah sendiri yang memeliharanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. نوينا التعليم وتعلم النفع والانتفاع والفائدة والاستفادة وحصل تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وطلب ثوابه. أما بعد, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah qudrat. Qudrat artinya kuasa, maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu', tiada takabbur, membesarkan diri dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji akan mengenal akan zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, di malam yang mana Allah turunkan akan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali, yaitu adalah nuzulul Qur'an pada malam 17 Ramadan. Dan malam ini juga adalah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala membantu akan sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang disebut dengan perang Badar, yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat beliau yang berjumlah cuma 313 orang. Sedangkan musuh yang dilawan ini sangat banyak sekali. Tapi dengan kudrat, digarisbawahi lagi, dengan kudrat dan iradatnya Allah, Allah membantu akan sahabat-sahabat Nabi dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat itu perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pada malam hari ini kita membahas tentang kudrat Allah, di mana kudrat itu adalah kuasa, mampu, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala lemah. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melihat akan setiap apa yang Allah ciptakan itu adalah kekuasaannya Allah, itu kehendaknya Allah, sehingga kita tak lepas daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat akan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang bernama semut, yang kecil sekali. Ya, semut itu adalah binatang yang kecil, tapi dengan kita melihat apa yang Allah ciptakan di semut itu, maka kita lihat kudrat yang Allah letakkan di ciptaannya Allah situ. Kalau kita sebagai manusia tidak akan bisa membuat akan semut yang kecil itu.
Ya, belum lagi kita melihat akan lalat, binatang yang bernama lalat dengan sayapnya yang kecil, kemudian dia berterbang kemana dia kehendaki. Ya, itu semuanya adalah ciptaannya Allah, yang ada di situ kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Yang gunung itu kokoh dan tidak bisa gunung itu bergoyang. Ya, tidak bergoyang kecuali di situ ada Allah berikan akan ledakan. Tapi selama gunung itu berada di tempatnya maka tidak akan goyang. Itulah kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang lainnya yang Allah ciptakan. Ya, yang Allah ciptakan daripada bentuk kita saja. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ciptaan yang memang dalam kebagusan dalam ciptaan. Dari diri kita saja Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya meletakkan akan mata. Di dalam mata ini ada lapisan yang tipis, yang di sini ada hitam dan putih. Kemudian di dalamnya lagi ada bola mata. Setelahnya itu kemudian berbagai macam lagi saraf-saraf, yang mana saraf-saraf itu berhubungan dengan yang lainnya sehingga mata ini pun melihat. Sehingga mata ini pun melihat apa yang ada di hadapan. Itu kehebatannya Allah. Belum lagi Allah menciptakan akan hidung kita, yang mana letaknya itu mengarah ke bawah. Seandainya Allah ciptakan kita, hidung kita itu mengarah ke atas, maka setiap air hujan akan masuk ke dalam hidung kita. Iya, ya, itulah kudratnya Allah. Itulah kuasanya Allah. Belum lagi Allah ciptakan akan gigi, yang mana setiap kita makan maka setiap gigi ini pun bertugas dengan tugasnya masing-masing. Masuk makanan, dimasuk gigi yang pertama, dikunyah, dipotong. Ada memang masing-masing gigi ini bentuknya itu berbeda-beda. Di depan sampai di samping sampai ke belakang lagi itu semuanya berbeda-beda. Dan setiap bentuk yang Allah ciptakan di dalam gigi kita itu semuanya ada fungsinya. Maha suci Allah. Ya, itulah kudratnya Allah. Itulah kuasanya Allah. Belum lagi Allah ciptakan akan telinga kita, yang mana telinga ini diciptakan dengan apa? Kuping apa dengan dengan apa ini? Telinga ini, daun telinga. Dengan daun telinga ini kenapa Allah ciptakan ini? Karena supaya suara yang mana itu bersumber itu akan tersaring, akan terstop, terhenti, kemudian masuk ke lubang telinga kita untuk kita dengar. Ya, dan jenis daripada daun telinga kita ini itu bukan keras, bukan lemah. Seandainya ini keras, mungkin patah sudah telinga kita. Ya enggak? Atau mungkin seandainya ini lemah, mungkin sudah copot saking lemahnya. Tapi Allah berikan akan telinga kita ini dalam keadaan daun telinganya ini itu tidak keras dan tidak lemah. Apabila kita berbaring ke sebelah kanan, maka telinga ini akan kita tindis dan telinga ini pun tidak apa-apa. Begitu juga dengan sebelah kiri kita. Dan ini pun telinga itu dibentuk, daun telinga ini dibentuk dengan serupa, dengan macam rupanya itu, sehingga itu menghasilkan akan suara yang mana memasukkan ke dalam telinga kita. Nah, inilah kehebatannya telinga. Dan di dalam telinga ini mempunyai cairan, yang mana apabila cairan itu berada di dalam ini kemudian ada binatang yang masuk ke dalamnya, maka akan mati dengan cairan itu. Itulah kudratnya Allah.
Itulah kuasanya Allah. Ya. Seandainya ada lubang telinga kita, kemudian kita tidur, ada semut aja masuk, kita akan tersiksa kalau gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur pun semua apa yang ada di dalam diri kita itu pun terbuka. Mulut kita itu kita terbuka, lubang hidung kita terbuka, kemudian telinga lubang ini terbuka. Tapi kita itu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga semua apa yang ada di sekitar kita itu tidak masuk ke telinga, atau tidak masuk ke lubang hidung kita, atau tidak masuk ke mulut kita. Ya. Nah, itulah kehebatannya Allah. Itulah namanya kudratnya Allah. Itulah yang kita pandang akan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan belum lagi yang kita ceritakan tadi, bahwa ahlul badar dengan jumlah yang sedikit 313 orang melawan pasukan musuh yang sangat banyak sekali. Ya, yang sangat banyak sekali. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya Allah, maka pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Berapa banyak pasukan atau orang yang kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak, tapi biiznillah, dengan kudratnya Allah, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Belum lagi kita diberikan akal oleh kita yang kita lihat ini. Pasukan ahli badar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan strategi perang. Strategi perang yang Allah berikan ini sangat hebat sekali, sehingga pasukan yang 313 ini bisa mengalahkan yang banyak. Dan ini pun semua adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bantu dengan malaikatil musawwamin, dengan malaikat yang Allah turunkan, dan menang pada saat itu. Itulah kehebatannya Allah, itulah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mana Allah Subhanahu wa taala salah satu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala memberikan akan kalamnya, memberikan akan wahyunya kepada manusia yang dikenal orang dengan julukan Al-Ummi. Al-Ummi itu artinya apa? Al-Ummi itu adalah la yaktubu wa la yaqra'u. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu itu kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang pun setiap apa yang dilihat atau didengar dari ucapan Nabi daripada wahyu Allah, itu tidak akan bisa mengalahkan atau tidak akan bisa menjatuhkan daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu buatannya Muhammad. Yang mana mereka mengatakan, oh itu buatannya Muhammad. Maka beberapa orang penyair, beberapa orang yang ahli dalam bahasa tidak bisa membuat apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, inilah kudratnya Allah. Kudratnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Wa inna nahnu lahafidun atau wa inna lahafidun. Ya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan itu bahwa inna nazzalna Quran, inna nazzalna, kami sungguh telah turunkan akan Al-Quran, dan kami pun yang akan memelihara akan Al-Quran itu. Itu yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga
satu kata pun dari Al-Quran itu tidak bisa diubah dan tidak bisa dibuat, ya, tidak bisa tidak bisa diubah dan tidak bisa dibuat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaga dan memelihara. Dari 1400 tahun yang lewat sampai saat ini Al-Quran tidak bisa dirubah-ubah. Dan tidak ada yang mana Al-Quran itu berbagai macam bahasa yang artinya bahasa Arab, walaupun memang ada nanti bahasa Indonesia terjemahan atau bahasa Latinnya, tapi itu semuanya adalah tidak ada perubahan daripada teks Al-Qur'annya. Itulah kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, menciptakan akan Al-Qur'an dan Allah sendiri yang memeliharanya. Ya. Dan setiap ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sendiri adalah semuanya mengandung akan rahasia, mengandung akan makna, mengandung akan arti yang sangat-sangat bisa kita sangat pelajari di dalamnya. Dan itu penuh dengan arti dan penuh dengan ilmu. Itu yang hebatnya. Nah, oleh sebab itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita tahu Allah Subhanahu wa taala dengan bersifat kudrat, mustahil Allah itu lemah, maka dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas setiap itu mampu dan kuasa. Itu. Maka secara kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, maka takit kita ini yakin dalam hati kita ini harus bersifat tawadhu'. Sifat tawadhu' itu adalah sifat yang mana memang ada dalam diri kita, karena memang kita rendah. Kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, dan kita ini adalah orang yang hina, sehingga memang kita harus, bukan harus lagi, memang kita sifat kita tawadhu, ya, rendah diri. Tidak boleh kita membesarkan diri, membanggakan diri, dan mengatakan saya lebih hebat daripada yang lain. Karena yang punya sifat kehebatan, kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kita yang memilikinya. Ya, tidak ada kita yang memilikinya. Nah, oleh sebab itulah kita harus melihat dalam diri kita. Yang kudrat itu Allah, yang lemah itu kita. Yang kudrat itu adalah zat yang bernama Allah, yang lemah itu adalah kita. Kita tidak bisa apa-apa kecuali itu semua bantuan daripada Allah. Kita tidak akan bisa kecuali Allah memberikan kudrat iradatnya kepada kita. Ibadah pun yang kita lakukan tidak akan sanggup kita lakukan kalau tidak ada kudrat dan iradatnya Allah. Apapun yang kita kerjakan daripada kita belajar saat ini, itu tidak akan kita sanggup kita kerjakan kalau tidak ada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah hadirin dan hadirat, kita sepantasnya lah dan kewajiban kita menghiasi hati kita dengan sifat tawadhu, dengan sifat rendah diri, dengan sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelemahan, dan kita harus pahami memang kita lemah. Ketidakdayaan, maka kita harus pahami bahwa kita ini adalah orang yang tidak berdaya. Ketidakmampuan, maka kita pun harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang tidak mampu. Dan semuanya itu ada dalam diri kita daripada kelemahan. Maka kita harus menjadi hamba Allah yang memang benar-benar kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati kita, yaitu adalah kita seorang hamba.
Ya, kita adalah seorang hamba. Nah, oleh sebab itulah maka pada malam hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita dalam sifat 20.